Halo semuanya. Jadi seperti yang sudah kalian baca pada disclaimer sebelumnya, di sini aku cuma mau nge-share bahan bacaan UKM PPD yang setahu aku ya. Ini belum tentu yang paling update. Jadi jangan percaya 100% sama yang aku tulis di sini. Selamat belajar. Oke, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang psikiatri. Nah, psikiatri itu sendiri kita akan bahas part 1 dulu ya. Nah, yang pertama kan kita baca adalah ansietas atau nama lainnya neurosa. Jadi harus tahu ya nama lain ansietas itu adalah neurosa. Nah, kenapa sih bisa terjadi ansietas? Ternyata pada tubuh itu ada yang namanya mekanisme penurunan daripada GABA dan peningkatan glutamat. Jadi ini sering keluar soalnya apa sih patomekanisme yang menyebabkan neurosa ataupun ansietas, yaitu adalah penurunan daripada si GABA ini ya. Nah, terus khasnya dari ansietas adalah yang pertama, udah pasti dong dia cemas dan atau takut yang berlebihan. Nah, habis itu dia tentunya ada gejala otonom. Nah, apa saja gejala otonomnya? Biasanya itu di soal dibilang pasiennya itu berdebar-debar, keringat dingin, tremor. Nah, itu adalah semua gejala daripada si cemasnya itu sendiri. Nah, sebenarnya cemas ini ada banyak ya pembagiannya. Yang pertama kita bahas satu-satu ya. Nah, gangguan cemas yang pertama itu ada fobia. Nah, ini fobia ya. Fobia itu sebenarnya ada banyak, tapi kita bahas satu-satu dulu. Secara umum ada agorafobia, sosial, dan fobia khas ataupun spesifik. Ini yang sering ditanya di soal. Yang pertama kita bahas ke agorafobia. Nah, agorafobia itu apa sih? Agorafobia itu adalah takut menghadapi keramaian. Maksudnya takut menghadapi keramaian di sini adalah dia tuh nggak bisa ataupun muncul gejala cemas ketika dia di tempat yang ramai. Nah, biasanya si penderita agorafobia ini dia takut keluar rumah, makanya disebut dengan housebound. Dia bersifatnya kronis. Jadi bedakan nanti dengan yang si fobia sosial. Nah, fobia sosial ini dia takut saat menjadi pusat perhatian. Contohnya misalnya ada seseorang disuruh presentasi ataupun memberikan pidato, tahu-tahu dia cemas gitu, tahu-tahu dia berdebar-debar, berkeringat dingin. Nah, itu adalah si fobia sosial. Pasti ada deh kita ataupun teman kita yang emang dia tuh nggak bisa disuruh presentasi ataupun disuruh maju ke depan sendiri, karena pas saat dia ingin menjadi pusat perhatian dia muncul cemasnya gitu. Nah, lalu kita bahas yang ketiga, gangguan cemas yang ketiga adalah si fobia khas ataupun nama lainnya fobia spesifik. Nah, fobia spesifik ini pengertiannya adalah saat menghadapi hal-hal tertentu saja. Nah, ini aku ada buat apa-apa saja sih yang sering ditanya di soal UKM PPD. Yang pertama ada akrofobia. Akrofobia itu dia takut tinggi. Habis itu ada klaustrofobia, tempat sempit. Ini bukan sempil ya, sempit maksudnya. Habis itu arachnofobia, itu laba-laba, ailuro, kucing, nikto, malam, fili, cinta, sedih banget. Dia takut sama takut yang sama cinta. Habis itu ada air, hidrofobia. Nah, biasanya ada tuh soal yang bilang hidrofobia tuh khas pada apa biasanya, ayo. Nah, hidrofobia itu biasanya khas pada si rabies. Nah, itu ya. Jadi rabies salah satu gejalanya adalah hidrofobia. Lanjut ya. Sekarang kita bahas ke terapi dari si fobianya itu sendiri. Karena dia terapi terbaiknya adalah si desensitasi ataupun nama lainnya gradient exposure. Itu untuk non farmakologinya. Sedangkan untuk yang farmakologinya, karena dia gangguan cemas, pastinya kita kasih anti ansietas ya kan. Nah, anti ansietas ini nama lainnya adalah ansiolitik atau agonis GABA. Jadi jangan bingung kalau nanti ada soal apakah terapi yang paling tepat pada pasien dengan gangguan cemas. Kalau nggak ada jawaban anti ansietas, bisa pilih anti ansiolitik ataupun agonis GABA ya. Oke, lanjut kita contoh dari anti ansietas itu sendiri adalah obat golongan benzodiazepin, contohnya lorazepam, alprazolam, dan diazepam. Nah, kalau kalian pengen screenshot secara garis besar, ini untuk yang fobia. Nah, jadi kayak gini, bagi 3, agorafobia, sosial, fobia khas, spesifik terapinya non farmakologinya desensitasi, dan farmakologinya benzodiazepin ataupun anti ansietas dan kawan-kawannya. Oke? Sampai sini udah jelas ya? Ada yang mau nanya? Nggak ada ya, soalnya saya ngerekam sendiri. Oke, lanjut. Gangguan cemas lainnya adalah gangguan panik ataupun panic attack. Nah, khasnya apa sih gangguan panik ataupun panic attack ini? Pertama, dia pasti munculnya tiba-tiba. Nah, ini yang jelas ya, yang khas sama dia.
lalu dia hilang dalam hitungan menit. Jadi gejalanya tuh hilang timbul. Nah, terus gejala yang lainnya adalah adanya derealisasi ataupun takut mati. Selanjutnya, gejala si panic attack ini dia harus berulang-ulang minimal 1 bulan. Nah, itu ya. Terus dia gejala tambahan lainnya ada hilang kontrol ataupun hilang kendali. Nah, terapinya sama seperti yang di atas karena dia masuk ke gangguan cemas. Serangan awalnya bisa kita kasih benzodiazepin, sedangkan untuk maintenance itu bisa kita kasih SSRI, fluoxetine ataupun sertralin. Nah, biasanya di soal itu pertanyaannya jarang ditanya tata laksana awal pada si gangguan panik. Pasti seringnya ditanya apakah tata laksana yang tepat pada gangguan panik. Nah, itu kita pilihnya adalah yang si maintenance, karena maintenance itu adalah tata laksana yang terbaik ataupun yang tepat. Nah, maka kita jawabnya golongan si SSRI, yaitu fluoxetine dan sertralin. Nah, ini kalau ada mau screenshot gangguan panik ataupun panic attack ya. Kita lanjut ke gangguan cemas yang lainnya. Itu ada gangguan cemas menyeluruh ataupun GCM ataupun GAD. GAD itu adalah Generalized Anxiety Disorder. Nah, GAD ataupun gangguan cemas menyeluruh itu dia harus ada faktor pencetus. Nah, biasanya dibilang apa sih di soal? Biasanya tuh faktor pencetusnya misal nih, dia mengkhawatirkan tentang masa depan dia, ataupun dia mengkhawatirkan tentang anak-anaknya, suaminya. Nah, itu adalah faktor pencetus daripada gangguan cemas menyeluruh. Nah, lalu dia itu sifatnya mengambang dan terus-menerus, artinya tidak hilang timbul. Nah, tidak seperti gangguan panik yang tadi, si gangguan cemas menyeluruh atau GCM ini dia terus-menerus selama di hari-harinya. Nah, lalu gejalanya seperti tidak mau tidur, sulit konsentrasi, pokoknya gangguan cemas yang lainnya juga menyertai lah. Lalu durasinya itu bisa dari minggu sampai bulan. Nah, terapinya sama seperti yang panik tadi. Kalau jangka pendek itu kita kasih benzodiazepin. Kalau jangka panjang dan jika ditanya terapi yang paling tepat dan terbaik, maka kita tetap pilih SSRI. Nah, ini bisa dilihat dosisnya. Kalau benzodiazepin seperti diazepam 10 mg, lorazepam maksimal 4 mg, alprazolam 1 mg, fluoxetine 1x20 sampai 40, sertralin 50 sampai 100, dan juga ada paroxetine. Nah, ini dosisnya ini wajib dihafal karena biasanya sering ditanya sih dosisnya. Dosis apalagi kan karena obatnya cuma itu aja kan kalau jiwa. Jadi memang harus bagusnya diingat. Karena rugi kalau nggak diingat. Nah, ini ya kalau mau screenshot GCM. Oke, kita lanjut ke gangguan cemas yang lainnya adalah riwayat kejadian traumatik. Nah, kita bagi dua berdasarkan gejalanya ya. Yang pertama ada yang mempunyai flashback ataupun kilas balik dan punya mimpi buruk lalu kejadian seperti terulang. Dan dia itu biasanya ada stresor yang berat, seperti contohnya stresor berat itu adalah misal meninggal, ada keluarga yang meninggal, ataupun ada suatu kejadian yang membuat dia sangat-sangat misalnya biasanya kalau di soal itu dibilangnya begini, pernah ada soal dia menyaksikan kakaknya dibunuh di depan matanya. Nah, itu adalah stresor yang berat. Lalu ada yang gejala tanpa flashback dan cemas, depresi ataupun campuran antara cemas dan depresi. Nah, kita bahas yang ada flashbacknya dulu ya. Nah, yang ada flashbacknya itu nama penyakitnya adalah PTSD ataupun Post Traumatic Stress Disorder, gangguan stres pasca trauma ataupun GSPT. Nah, ini juga harus tahu bahasa Indonesianya karena sering banget soal gitu ditranslate ke bahasa Indonesianya atau dari bahasa Indonesia ditranslate ke bahasa Inggrisnya. Nah, sebenarnya PTSD ini kita kan sering tahunya kalau PTSD itu pasti minimal 6 bulan kan. Nah, ternyata pas aku jawab soal UDI itu sering banget PTSD itu bahkan penyakitnya itu terjadinya nggak sampai lebih dari 6 bulan ataupun nggak minimal 6 bulan gitu. Ternyata ada dibagi akut, kronik, dan onset lambat. Akut itu 1-3 bulan, kronik itu 3-6 bulan, dan onset lambat itu lebih dari 6 bulan. Nah, maksudnya di sini adalah di sini tuh 1-3 bulan pos paparan, 3-6 bulan pos paparan, dan lebih dari 6 bulan pos paparan. Nah, itu muncul gejala si PTSD-nya. Nah, untuk yang ada flashback itu aja yang perlu kita tahu. Lanjut ke yang ini, yang tanpa ada flashback, cemas, depresi ataupun campuran, itu ada 2 tergantung kapan dia munculnya. Pertama, kalau dia munculnya kurang dari 1 bulan dan minimal 3 hari, maka kita sebutnya sebagai stres akut. Sedangkan kalau dia yang munculnya 1-6 bulan
kita sebutnya gangguan penyesuaian. Nah, bedanya si gangguan penyesuaian dengan si PTSD tadi adalah si gangguan penyesuaian ini stresornya biasanya tidak terlalu berat. Contohnya dipecat, pindah kerja, diturunin jabatannya, terus diputusin pacar. Nah, ini sering nih pertanyaannya soalnya diputusin pacar. Nah, oke ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, terapi dari si gangguan riwayat kejadian traumatik ini ya sama seperti gangguan cemas lainnya ya. Nah, tapi kita harus melihat dari gejala yang munculnya. Nah, kalau gejala cemas yang lebih dominan pada pasien-pasien PTSD ataupun pasien stres akut dan gangguan penyesuaian, maka kita kasihnya benzodiazepin. Sedangkan kalau pasiennya dengan depresi, maka kita kasihnya SSRI. Nah, ini biasanya jarang sih ditanya terapi dari PTSD, gangguan penyesuaian, dan juga stres akut. Biasanya itu langsung ditanya diagnosisnya ya. Insya Allah di soal-soal seperti itu aja ya, karena kita juga bingung kan kalau misalnya dibandingkan kalau disandingkan ini sebenarnya gejalanya cemas atau depresi sih. Nah, lanjut ke terapi non farmakonya, karena dia trauma ya, penyebabnya pasti adalah non farmakonya trauma fokus psikoterapi atau biasanya sih CBT ya terapinya. Oke, sampai sini ya, ini bisa di screenshot dulu untuk riwayat kejadian traumatik. Nah, ini ya. Jadi riwayat kejadian traumatik kita lihat dulu ada flashback atau enggaknya. Jika ada flashback maka PTSD, jika tidak ada flashback bisa jadi stres akut, bisa jadi gangguan penyesuaian tergantung daripada onsetnya dan penyebabnya. Oke, kita lanjut ke insomnia. Nah, insomnia ya. Insomnia ini ada 3. Ada early insomnia, middle insomnia, dan late insomnia. Yang pertama kita akan bahas di early terlebih dahulu. Nah, early insomnia. Apa sih yang maksud early insomnia? Artinya adalah dia sulit untuk memulai tidur. Nah, artinya ya sulit, misalnya jam 11 malam baru bisa tidur. Biasanya dia pengen tidur jam 10, tapi nggak bisa, baru jam 12 ketidurnya. Nah, itu adalah sulit untuk memulai tidur. Nah, untuk terapinya sendiri itu ada benzodiazepin, seperti contohnya triazolam yang kerjanya short, dan estazolam yang intermediate. Lalu kita ada middle insomnia. Nah, si middle insomnia ini dia sulit mulai juga, tapi dia ada gejala terbangun saat sudah tidur. Nah, ketika dia bangun dari tidurnya, dia akan sangat sulit untuk memulai tidur kembali. Nah, ingat ya, sulit untuk tidur kembali. Bukan berarti dia tidak bisa tidur sama sekali setelah dia terbangun. Nah, dia tuh masih bisa tidur kembali. Lalu untuk terapinya itu, karena si middle insomnia ini biasanya penyebabnya karena stres, karena stres ataupun karena depresi, maka kita kasihnya adalah antidepresan seperti SSRI. Di sini ada pilihan obatnya doxepin, lalu ada flurazepam yang kerjanya long. Flurazepam ini yang dari benzodiazepinnya ya. Lalu ada late insomnia. Nah, late insomnia ini dia udah sulit mulai, terbangun saat tidur, dan dia tidak bisa tidur sama sekali setelah dia terbangun dari tidurnya. Berbeda dengan yang si middle tadi. Middle tadi masih bisa tidur kembali, sedangkan yang late ini dia tidak bisa tidur kembali. Nah, ini harus diperhatikan benar-benar di soal, karena biasanya sangat mengecoh. Kadang ada yang dibilang sulit tidur kembali dan tidak bisa tidur sama sekali, karena itu kan berpengaruh dengan bagaimana kita mendiagnosis pasien tersebut. Nah, untuk yang late ini, pilihan obat terbaiknya adalah zolpidem. Dia itu golongan non-benzodiazepin yang kerjanya short sampai intermediate. Nah, ini harus tahu, karena biasanya zolpidem itu obat yang terapi yang terbaik untuk gangguan pasien dengan insomnia. Dan biasanya ada soal ditanya bagaimana cara kerja si zolpidem ini, bukan cara kerja sih, dia tipe obat yang apa gitu, non-benzodiazepin yang short intermediate. Lalu bisa kasih juga flurazepam yang long acting. Untuk insomnia paling segini aja yang ditanya, nggak ada yang lebih-lebih. Ini bisa kalian screenshot juga kalau mau. Selanjutnya ada parasomnia. Nah, parasomnia ini ada 4 yang sering ditanya. Ada sleep paralysis, somnambulisme ataupun sleepwalking, night terror, ngigo ataupun pavor nocturnal, dan nightmare. Nah, kita bahas satu-satu ya. Sleep paralysis itu kelumpuhan saat tidur. Biasanya kita sering sebutnya itu dengan ketindihan setan. Jadi nanti pasiennya dia lagi tidur, tahu-tahu kebangun, matanya
kayaknya seakan terbuka gitu. Terus dia melihat hal-hal yang aneh, tapi dia tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Nah itu adalah sleep paralysis, kalau bahasa awamnya ketindih setan kan. Nah paling ditanya diagnosisnya aja sih kalau parasomnia ini, nggak pernah ditanya apa-apa yang lain. Lalu ada somnambulisme, ini sleepwalking ya. Insya Allah mudah lah dalam diagnosisnya, karena pasiennya biasanya jalan ketika tidur. Nah lalu nanti ada tuh pertanyaan di soal contoh-contoh soal UGDI, apa sih obat yang menyebabkan atau yang punya efek samping sebagai efek sampingnya tuh dia membuat somnambulisme. Nah obatnya itu adalah si zolpidem. Nah oke ya. Kita lanjut ke night terror ataupun bahasa awamnya ngigo atau nama lainnya pavor nocturnal. Nah, ini harus dihafal ya nama lainnya. Lalu night terror ini sebenarnya apa sih? Dia night terror ini adalah mimpi seram yang tidak dapat diingat kembali. Ataupun nanti di soalnya dia tidak bisa menceritakan kembali apa yang dimimpikannya semalam gitu. Tapi dia menderita mimpi yang seram, tapi nggak tahu dia apaan. Nah, bedanya dengan nightmare, dia mimpinya dapat diceritakan kembali, artinya dia ingat mimpi apa yang dia rasakan semalam saat tidur. Nah untuk parasomnia palingan itu aja sih, nggak ada yang lain. Kita lanjut ya ke hipersomnia ya. Hipersomnia ini mudah sih, dia tidurnya cukup, katakanlah dia tidur 8 jam tapi dia tetap ngantuk di siang hari. Nah ini banyak terjadi ya di antara saya ke aku ataupun teman-teman kalian, pasti ada yang gini nih, kayak malamnya cukup tapi kenapa ya aku ngantuk mulu siang-siang. Nah ini bisa jadi dia kena hipersomnia. Lalu ada sleep attack ataupun narkolepsi. Nah ini tipe yang bahaya. Kenapa? Karena dia itu bisa tidur tiba-tiba dalam situasi apapun, karena dia tidak tertahankan rasa ingin tidurnya. Misalnya lagi makan siang nih, lagi ngunyah-ngunyah, nyam-nyam, tiba jatuh dia, jatuh gara-gara dia tidur. Nah ini maksudnya beda dengan yang si hipersomnia tadi. Kalau narkolepsi ini dia tiba-tiba memang. Bisa di soal memang jelas dia sedang melakukan aktivitas lalu tiba-tiba dia jatuh tertidur gitu. Nah, terus juga ada pernah contoh soal gangguan tidur lainnya itu adalah restless leg syndrome. Restless leg syndrome. Nah dia itu dibilang di soal biasanya pas mau tidur kakinya selalu bergerak-gerak, itu aja sih untuk ini, nggak ada yang lebih, cuma ditanya diagnosisnya. Nah terapi secara umum gangguan tidur itu ada dikasih zolpidem, yang tadi efek sampingnya adalah somnambulisme, sedangkan obat lainnya bisa dikasih anti-ansietas. Nah namun ini masih menjadi perbincangan, karena kenapa? Karena terapinya itu berbagai sumber beda. Ada yang bilang zolpidem itu terbaik, ada yang bilang kalau gangguan insomnia tadi itu terapinya yaitu sesuai dengan dia early, middle, ataupun late. Jadi ini kalau mau screenshot hipersomnia, narkolepsi, restless leg syndrome, dan terapinya. Oke kita lanjut ya. Kita lanjut ke obsessive compulsive disorder ataupun OCD, gangguan kompulsif obsesi ya, obsesi kompulsif. Oke. Sebenarnya apa sih gangguan OCD itu? Dari kata-kata obsesif itu adalah pikiran atau idenya yang obsesif, sedangkan kompulsif itu adalah sebuah perilakunya, sehingga dua-dua mereka ini membentuk sesuatu pengertian perilaku seseorang yang berulang-ulang dan terjadi minimal 2 minggu dan setiap hari. Nah, dari jenis-jenis OCD itu sendiri ada banyak sih, cuman yang sering ditanya itu ada 4. Ada hoarding, checking, contaminate, sama simetris. Nah, hoarding itu menumpuk barang. Ya, dia nanti ceritanya dia selalu mengumpulkan barang-barang yang sebenarnya dia nggak guna, tapi dia nggak mau buang gitu, dengan alasan kayaknya barang itu punya memori tersendiri. Terus ada checking ini yang kayak berulang-ulang cek pintu ya, kekunci belum ya, dompetnya udah ditaruh tas atau belum ya, padahal sebenarnya semua tuh udah dilakuin sama dia gitu, cuman dia berulang-ulang. Terus ada contaminate ini yang suka kebersihan, bentar cuci tangan, bentar harus bersih, ini itu. Kalau simetris itu yang misal semua benda-benda di sekitar dia tuh harus sesimetris mungkin, misal sama panjang, sama pendek, sama pokoknya simetris lah. Nah terapi dari OCD itu, terapi yang paling tepatnya itu adalah si chlormipramine. Nah, chlormipramine itu dari golongan trisiklik, dosisnya 1 kali 250 mg. Yang kedua SSRI, yang ketiga trisiklik lainnya. Trisiklik lainnya ini bisa seperti contohnya amitriptilin. Nah, untuk non farmakonya tetap CBT. Jadi ini kalau ada yang mau foto
obsessive compulsive disorder ataupun screenshot ya. Oke, kita lanjut ke mana nih ya? Ke sini ya, gangguan depresi. Oke, selanjutnya gangguan depresi. Gangguan depresi itu penyebabnya karena rendahnya kadar serotonin di dalam tubuh kita. Nah, khasnya dari gangguan depresi tentu saja afeknya negatif kan, dia pasti sedih, tampak wajahnya afek datar ya kan. Lalu ada dua yang hilang. Contohnya minat dan kegembiraan ataupun anhedonia serta anergi ya. Dan dia harus minimal 2 minggu. Kalau kurang dari 2 minggu nggak bisa kita bilang dia gangguan depresi. Nah ini sebenarnya tiga ini adalah gejala mayornya, gejala minornya banyak, tapi nggak aku masukin di sini karena kalian cukup tahu gejala mayornya aja. Nah klasifikasinya sendiri itu ada ringan, sedang, berat, tergantung dari apakah aktivitasnya terganggu atau tidak. Yang pertama ada ringan. Ringan itu aktivitasnya tidak terganggu dan biasanya itu dia kalau di soal dibilang 2 gejala utama tambah 2 tambahan. Nah, ringan ini kalau berlangsung selama lebih dari 1 tahun maka kita sebutnya distimia, bukan gangguan depresi lagi. Jadi jangan salah, kalau waktunya lebih dari 1 tahun dia depresi terus maka dia kita masukkan ke kategori distimia. Lalu kalau ada sedang itu dia kesulitan dalam beraktivitas. Biasanya di soal dibilang 2 gejala utama ditambah 3 tambahan. Kalau yang berat tidak ada aktivitas sama sekali, atau dibilang 3 gejala utamanya itu memang ada pada pasien tersebut, ada afek datar, ada anhedonia, anergi, ditambah 4 tambahan gejala lainnya. Dan biasanya di soal sudah ada ancaman suicide ataupun bunuh diri, di mana pasien tersebut sudah ada percobaan untuk bunuh diri ataupun memang ya sudah bunuh diri gitu. Oke, lanjut ya. Terus juga pernah ada soal keluar tentang atipikal depresan. Atipikal depresi kayaknya harusnya ya. Salah ini. Atipikal depresi. Nah, atipikal depresi ini dia di soalnya pernah aku dapat itu dia bilang pasiennya mudah lelah, tersinggung. Pokoknya dia gejala depresi tapi dia mekanismenya tuh dia makannya banyak gitu. Nah, ini aku kemarin itu kunci jawabannya adalah atipikal depresi. Cuma nanti kalau kalian pengen cari lebih lagi silahkan cari ya, soalnya aku nggak tahu definisi panjangnya apa. Nah karena dia depresi tentunya obatnya adalah antidepresan. Nah antidepresan itu ada 3 di sini aku tulis, SSRI, tricyclic, sama tetracyclic. Kita pilihnya yang utama karena SSRI karena dia efek sampingnya lebih sedikit daripada si tricyclic ataupun tetracyclic. SSRI itu adalah fluoxetine, sertralin, tricyclicnya ada amitriptilin, yang efek sampingnya adalah hoyong, sakit kepala ataupun pusing. Nah ini harus tahu ya efek samping dari amitriptilin karena sering banget ditanya efek samping dari amitriptilin. Oke ya, untuk tetracyclicnya ada amoxapin. Nah ini kalau ada yang mau foto gangguan depresi silahkan ataupun screenshot. Oke, sekian untuk sesi belajar UKM PPD Psikiatri part 1 hari ini. Untuk part selanjutnya kita akan bahas tentang gangguan seksual, gangguan parafilia, lalu gangguan skizofrenia, skizoafektif, bipolar, dan kawan-kawan lainnya. Jadi kalau ada ingin bertanya ataupun membagikan ilmunya, silakan komen di bawah. Terima kasih.